Selamat pagi saudara-saudara. Pada saat ini kita akan mengawali kerja kita. Tapi sebelum kita mengawalinya, kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan kasih-Mu, dan kami sungguh berbahagia atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami akan mengawali kerja kami. Sebuah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami boleh dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan yang akan Engkau berikan kepada kami boleh memberikan inspirasi untuk kami, boleh semakin menguatkan kami, untuk kami boleh terus melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah untuk kami semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah ruang pribadi. Dan firman Tuhan yang akan mendasarinya adalah dari kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara menerima telepon dari seseorang, tetapi pada saat itu saudara ada di tengah-tengah kondisi yang begitu ramai? Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Saya yakin saudara akan mencari tempat yang sunyi, yang jauh dari keramaian. Agar apa? Agar saudara bisa mendengar suara dari seseorang yang sedang menelepon saudara. Atau mungkin saudara pernah merasa kesal ketika saudara sedang asik menonton TV di rumah, tetapi kemudian anak-anak ribut, anak-anak bertengkar, istri dan suami justru menyetel musik keras-keras. Saya yakin saudara tidak nyaman. Kenapa? Karena keributan itu tidak bisa membuat saudara nyaman, karena tidak bisa mendengarkan acara yang sedang saudara tonton. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita seringkali juga sulit mendengarkan suara Allah. Sulit untuk mengerti apa yang menjadi pesan Allah. Kenapa saudara-saudara? Karena ada begitu banyak keributan dalam pikiran dan hati kita. Ada banyak kesibukan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita tidak bisa mendengar pesan Allah dengan jelas. Kita tidak bisa mendengar suara Allah di dalam kehidupan kita. Apa dampaknya? Dampaknya seringkali kita mengambil keputusan, mengambil sikap yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Lalu pertanyaannya adalah, lalu bagaimana sih kita bisa mendengar akan suara Allah dalam kehidupan kita? Mari kita melihat Yesus. Di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, ia memiliki tempat khusus untuk berkomunikasi dengan Bapanya, di mana ia selalu mencari tempat yang sunyi. Ia mencari bukit, mencari tempat yang jauh dari keramaian. Di sanalah Yesus membangun komunikasi dengan Bapanya. Di sanalah ia mencoba untuk mendengar apa yang Bapanya katakan. Ia juga curhat dengan Bapanya. Sampai-sampai di tengah ketakutan yang ia alami, ia menceritakan semuanya kepada Sang Bapa. Ruang pribadi dipakai Yesus untuk diam, untuk berhenti, dan memberikan ruang khusus untuk Bapa berbicara, untuk Bapa memberikan kekuatan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal 14 ayat 23, di sana kita melihat bahwa
Yesus tidak menghabiskan waktunya untuk pelayanan, untuk bekerja, tetapi ia menyediakan waktu untuk menghadirkan ruang pribadi, private space, untuk bercakap-cakap dengan Sang Bapa, untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Sang Bapa. Ia pergi dari keramaian untuk menyapa Bapaknya. Saudara-saudara, ruang pribadi dibutuhkan oleh Yesus untuk kembali pada kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya. Karena seringkali kalau kita melihat dalam kehidupan kita, ketika kita lelah, ketika kita sibuk dengan persoalan-persoalan kita seringkali lupa akan identitas kita sebagai orang tua. Tidak jarang ketika kita dalam kondisi lelah, tidak jarang ketika kita penuh dengan persoalan, kita pulang dengan bawa masalah. Raut wajah kita sudah tidak menyenangkan. Raut wajah kita itu menakutkan bagi anak-anak kita. Kita lupa akan identitas kita sebagai orang tua yang seharusnya menghadirkan damai sejahtera bagi setiap anggota keluarganya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Di tengah kelelahannya, di tengah mungkin banyak hal yang dipikirkannya, ia butuh ruang pribadi untuk selalu ada pada kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai utusan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang menghabiskan waktunya untuk bekerja, menghabiskan waktunya untuk bergelut dengan persoalan-persoalan yang dihadapinya, sampai-sampai ia ada pada titik lelah, bosan, tidak lagi mampu menikmati kehidupannya, stres, bahkan merasa bahwa kebahagiaan itu hanya angan-angan belaka. Padahal Allah ada di sampingnya. Allah menyapanya. Allah mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan kepada kita. Allah ingin memberikan petunjuk bagi kita. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan, tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi oleh karena hati dan pikiran kita terlalu berisik, terlalu ramai, sehingga kita tidak dapat mendengar akan petunjuk-petunjuk Allah. Hal-hal apa saja yang seringkali membuat hati dan pikiran berisik? Ya, pekerjaan, luka batin, ya, rasa benci dengan orang, kata-kata orang yang tidak mengenakan, ya, atau ekspektasi-ekspektasi yang tidak terpenuhi, atau mungkin hal-hal yang lain yang mengecewakan hati kita. Itulah yang seringkali membuat hati dan pikiran kita terlalu ramai, terlalu berisik. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita membutuhkan private space. Kita membutuhkan ruang pribadi. Karena dengan ruang pribadi akan membantu kita untuk mendengar, memahami apa yang Allah katakan, apa yang Allah inginkan. Karena dengan ruang pribadi kita akan coba untuk menarik diri dari keberisikan-keberisikan yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan kita kembali berfokus kepada Allah. Diam di dalam keheningan akan membawa kita pada sebuah kesadaran bahwa kita memiliki Allah, Sang Sumber hidup, Sang Sumber kebenaran, Sang Penolong. Oleh karena itu dalam Matius 6 ayat yang ke-6 saya katakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Allah berbicara bukan di tengah-tengah keramaian, tetapi Allah berbicara di dalam keheningan. Allah berbicara di tengah-tengah kita menyiapkan diri kita untuk berhadapan, untuk berkomunikasi dengan Sang Bapa.
Memiliki ruang pribadi bersama Allah akan membangun sebuah persekutuan yang intim dengan Allah. Persekutuan dengan Allah akan berdampak pada perubahan hidup kita, akan membawa kita pada kelahiran yang baru. Dan keputusan-keputusan yang kita ambil akan selalu merujuk pada kehendak Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, mari di dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita bangun ruang pribadi kita bersama dengan Allah. Terkadang kita perlu duduk diam untuk mendengar perkataan Allah. Duduk diam untuk merasakan kasih dan cinta Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, ampunilah kami ketika seringkali kami tidak mampu mendengar akan firman Engkau. Kami tidak cukup jelas menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bahkan seringkali kami menjadi abai atas kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena di dalam hati kami, dalam pikiran kami, begitu berisik, begitu ramai. Ramai dengan kebencian kami, ramai dengan amarah kami, ramai dengan ambisi-ambisi kami, ramai dengan keegoisan kami, ramai dengan luka-luka batin kami, ramai dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Ya Bapa, ampunilah kami. Seringkali Engkau menjadi pribadi yang terlupakan dalam hidup kami. Kami hanya datang ketika kami punya masalah. Kami hanya menyapa ketika kami membutuhkan Engkau. Tetapi biarlah kami boleh melihat Kristus, di mana Ia selalu hadir untuk menyapa Engkau, selalu hadir untuk rindu akan perkataan-perkataan Engkau. Sehingga di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Yesus lakukan, Ia terus ada dalam kesadaran bahwa apa yang Dia kerjakan seharusnya seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan kami. Biarlah apapun yang kami lakukan selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami untuk selalu membangun ruang pribadi bersama dengan Engkau, menyediakan hati kami untuk Engkau selalu hadir, bercakap-cakap, berbicara kepada kami, sehingga setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan boleh selaras dengan apa yang Engkau harapkan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan dan pelayanan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin.